Hai guys, selamat datang di podcast pertama aku. Perkenalkan dulu ya, nama aku Zahra. Di podcast kali ini aku akan berbincang-bincang dengan tamu spesial. Kita panggil tamunya dulu ya. Ini tamunya sudah datang. Assalamualaikum. Kenalkan, saya dengan namanya Zahra. Kali ini saya akan membantu Kakak Zahra ada tugas buat podcast. Nah, apa sampai saat ini? Nah, jadi ya simak terus. Bye. Salam. Ya guys, kita mulai dengan tema perjuangan ibu mengandung dan melahirkan aku. Kita mulai bertanya-tanya ya. Agak-agak deg-degan juga ya. Bunda, bagaimana perasaan Bunda ketika mendapat kabar bahwa Bunda telah mengandung kakak? Telah mengandung kakak, Insya Allah. Sesuatu yang deg-degan pastinya, karena kadarullah sebelumnya Bunda harus kehilangan anak sebelum kakak. Yang pertama meninggal, bertahan hidup 10 jam. Kemudian yang kedua keguguran, perjuangan banget. Kemudian yang ketiga kadarullah nih dapat kakak Zahra. Jadi kalau kita sebutnya 3 in 1 ya, 3 jadi 1. Ya jadi ya Insya Allah alhamdulillah itu pun luar biasa senang, karena dalam pengobatan waktu itu talk show-nya Bunda tuh tinggi, jadi agak-agak iya kaget ya, bener nggak nih saya hamil gitu kan, karena masih dalam pengobatan talk show. Katanya begitu dicek kadarullah virusnya turun dan positif hamil, ya disitulah dapat anugerah terindah gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang Bunda rasakan ketika mengandung kakak? Oke, kita ulang. Pertanyaan kedua. Apa yang Bunda rasakan ketika mengandung kakak? Dirasakan Bunda itu kan kalau selama hamil itu kan fisiknya lemah, sesuatu karena harus berjuang ngajar. Jadi waktu pas yang anak pertama itu, yang sebelumnya kakak meninggal itu namanya Kak Aira almarhumah, itu dulu ngajar di kampus itu pakai bantal, kemudian dibantu dipapah sama mahasiswa Bunda naik-naik ke atas. Pun sama pada saat hamilnya kakak itu juga seperti itu, cuma kondisinya tidak lebih parah dari yang pertama. Alhamdulillah fisiknya lebih kuat. Kemudian mual pasti, muntah iya, wah luar biasa. Tapi alhamdulillah ngebok sedikit ya. Pas usia kandungan 8 bulan baru kena tipes, itu kecapean, sempat dirawat, sempat agak deg-degan juga ya, tapi alhamdulillah bisa melalui. Dan 9 bulan sebelum masuk rumah sakit mau disesar, malamnya itu sama ayah minta makan pizza karena biar nggak nervous. Trauma 2 kali Bunda kehilangan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa hal yang sangat Bunda khawatirkan saat mengandung kakak? Takut kehilangan lagi dan takut bayinya nggak ada. Ketakutan yang sangat luar biasa, tapi pada saat itu sangat di titik yang paling pasrah. Kalau ceritain itu Bunda nangis. Bunda mewek, karena itu adalah anugerah bisa mempertahankan kakak tanpa harus pendarahan, tanpa harus apa ya. Alhamdulillah lahirlah kakak Zahra, alhamdulillah dikasih kemudahan, walaupun malamnya harus makan pizza dulu biar nggak tegang gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses lahiran kakak?
Oke. Bagaimana proses kelahiran kakak? Proses kelahiran kakak sempat agak deg-degan karena dokternya itu udah senior sebenarnya kak, itu salah bulan terus, kehamilan itu salah terus, tapi ya sepertinya sudah waktunya alhamdulillah. Bunda masuk itu jam 8 pagi. Jam 8. Maaf, jam 7 malam. Jam 7 malam Selesai? sampai besok. Oh, besok? Iya, lahirannya besok pagi. Oh, masuknya jam Masuknya 7. jam 7 malam. Ya, kemudian lahirannya pagi. Alhamdulillah lancar. Kemudian nggak pakai yang muntah-muntah apalah segala macem. Pokoknya alhamdulillah proses persalinannya lancar. Kaget juga ternyata bayinya besar 3,6. Ya, wow, alhamdulillah bersih, montok, jadilah ini gitu kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana persiapan Bunda saat ingin melahirkan kakak? Persiapannya sih lebih ke mental ya. Karena 2 kali Bunda kehilangan anak gitu kan, jadi yang benar-benar banyak zikir, kemudian banyak lebih berserah diri ya. Sebenarnya ya Allah kasih ya alhamdulillah, nggak ya pasrah, yang penting sudah ikhtiar, sudah usaha gitu kan ya. Hanya sayang Bunda ya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan ayah ketika kakak akan lahir? Kakak ya ayah ya, ayah itu lebih ke ayah siaga alhamdulillah. Jadi walaupun ayah dinasnya malam, tahu Bunda kondisinya semua segala macam, bed rest, khawatir pendarahan lagi, ayah lebih sigap. Kemudian ayah selalu ada di samping, nggak pernah pergi dari Bunda. Alhamdulillah selalu dampingin, Bundanya nyaman. Jadinya sampai ngazanin kakak pun semuanya hadir, keluarga hadir, eyang, bapak, mbah, semuanya hadir alhamdulillah. Sahabat-sahabat Bunda juga hadir, ngasih kekuatan. Lebih ke itu sih. Lancar. Alhamdulillah. Ya, akhirnya keluarlah bayi seberat 3,6 gitu guys. Oke. Lanjut ya. Apa hal yang terbaik yang bisa kakak lakukan untuk Bunda? Hal yang terbaik, aduh, apa ya nak? Apa yang harus kakak lakukan terhadap Bunda? Bunda balik tanya. Apa ya? Apa? Ya, kalau ditanya kakak harus lakukan apa yang terbaik, Bunda dia pasti akan diam karena dia bingung. Coba kita tanya jawabannya. Menjadi yang terbaik menurut Bunda. Bingung kan dia kalau Susah ditanya. ngomongnya. Susah. And then Jadi kebanggaan Bunda. Amin. Sama doa yang terbaik buat Bunda dan ayah. Amin. Doa yang terbaik juga buat kakak, sukses dunia akhirat. Amin. Oke, kita lanjut. Apa yang Bunda sukai dari kakak? Bunda sukain dari kakak, dari kecil, dari bayi itu nggak nyusahin, nggak rewel. Jadi ditinggal Bunda ngajar, kemudian dari masa pertumbuhan, dari numbuh gigi, dari apapun itu nggak pernah sakit, alhamdulillah nggak pernah rewel. Sampai sekarang pun makannya apa aja mau, sampai sekarang akhirnya efeknya mau makan apa aja mau. Dan sekarang mandiri, alhamdulillah bisa mandiri. Cuma satu sekarang kelemahannya karena
Sekarang efek dari online ya, males gerak, tidak seperti dulu lincah. Sekarang dikit-dikit ayo kak itu aja. Tapi kalau semuanya sih secara keseluruhan kakak good ya, tingkatin lagi untuk semuanya. Oke? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bunda, kakak itu gimana? Menurut Bunda, kakak itu gimana? Oh, pasti namanya anak penilaiannya yang baik-baik ya. Tapi kalau Bunda tidak melihat realnya, melihat kenyataannya, kakak itu makin kesini itu makin pemalu, makin kurang proaktif. Segala sesuatunya mesti diojok-ojok dulu, kemudian mesti di apa ya, ayo kak gitu. Beda halnya dengan yang sebelumnya itu banci tampil apa yang bunda ya, apa kakak ya bun. Nah sekarang setelah kelas 4 kesini agak pemalu. Mungkin dulunya kakak belum ngerti malu gitu. Oh gitu kayaknya. Sekarang udah ngerti malu, kemudian udah ngerti cowok itu bukan muhrimnya, jadi banyak banget yang harus dia batasi. Alhamdulillah, yang bunda senang itu dari kecil kakak sudah mulai belajar menutup aurat tanpa disuruh. Sampai sekarang alhamdulillah tetap istiqomah, tetap dijaga, apapun perintah Allah dan larangannya harus dipatuhi ya. Oke. Oke, satu lagi ya. Apakah Bunda senang ada kakak di sini? Senang, apalagi kalau ada adiknya lagi, bunda lebih senang banget ya. Alhamdulillah, secara manusiawi ya alhamdulillah, kelahiran kakak membawa manfaat, membawa berkah buat semuanya. Apapun itu menjadi bagian dari kami. Banyak-banyak bersyukur atas karunia Allah. Sekian buat waktunya kakak Zahra, terima kasih interviewnya untuk podcastnya.